Selamat pagi saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar saudara? Saya mengharapkan bahwa kita tetap dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari saya mengajak kita semua berseduh sejenak untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdiam diri sejenak. Amin. Saudara sekalian, saya mengajak kita menaikkan sebuah pujian yang berjudul Tuhan Kekuatanku. Sungguh Tuhan adalah kekuatan kita semua di dalam menjalani hari-hari kita dalam dunia ini. Dialah yang akan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi berbagai macam tantangan, rintangan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita sebagai manusia. Mari kita menyanyikan lagu Tuhanlah Kekuatanku. Sungguh Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah perisai kami, Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang baik seperti Engkau, Sang Gembala Agung yang tidak pernah meninggalkan kami, anak-anak-Mu. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu terhadap setiap kami sampai pada hari ini. Tuhan, pada pagi hari ini kembali kami datang ke hadapan-Mu. Kami rindu memuji, memuliakan Engkau. Kami rindu menyembah Engkau. Dan kami juga rindu belajar daripada firman-Mu, supaya kami boleh menjadi murid-murid Tuhan yang setia, murid-murid Tuhan yang sejati, yang mengerti dan yang mengenal Tuhan kami dengan baik. Dengarkan doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan doa kami ini. Amin. Saya mengajak kita sama-sama menaikkan satu pujian lagi. Dari pujian nomor 6, yaitu Tangan Tuhan yang Ajaib. Kita akan nyanyikan dalam bahasa Mandarin terlebih dahulu. Setelah itu akan dilanjutkan dalam bahasa Indonesia.
berikanku hidup baru yang terindah. Ku puji Engkau Tuhan yang ajaib sampai selama-lamanya. Saudaraku, saat ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang pada hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Yohanes Sunarbirama. Kami persilakan. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya bagi kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah tetap bertumbuh di usia indah. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, pada kesempatan siang hari ini ya Tuhan, kami bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu ya Allah, kami mohon biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami, agar supaya ketika kami membaca, kami boleh mengertinya. Ketika kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan, kami juga didorong untuk boleh dapat melakukan dan hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Allah, pakailah hamba-Mu ini di dalam segala keterbatasannya, kiranya dia boleh dapat dipakai untuk menyampaikan firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara-saudara sekalian, nas kita pada hari ini terambil dari Mazmur nomor yang ke-92, ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15. Yang demikian bunyinya. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang membaca, mengerti firman Tuhan dan melakukan di dalam hidupnya setiap hari. Saudara, seseorang memiliki sebuah pohon plum yang sudah tua. Pohonnya sudah tidak berbentuk lagi. Bahkan kulit kayunya sudah berwarna gelap dan berlipat-lipat. Dahannya pun hanya sedikit dan juga di dalam satu bentuk yang kurus. Tumbuhnya juga sudah miring, kesana kesini seperti mau roboh rasanya. Saudara sekalian, orang yang merawat pohon itu mengira bahwa pohon itu sudah mati dan bahkan tidak mungkin untuk tumbuh lagi. Tetapi mengherankan, pada saat musim dingin tiba, pohon plum itu mulai berbunga dan bunganya semakin banyak, sehingga bukan hanya memperindah halaman rumah orang yang memiliki pohon itu, tetapi bau harumnya juga semerbak memenuhi ruangan. Saudara sekalian, sebuah pertanyaan yang perlu kita jawab adalah, apa yang membuat pohon plum tersebut dapat terus bertumbuh sekalipun sudah berusia tua? Saudara sekalian, ternyata yang membuat pohon plum tersebut terus bertumbuh tidak lain adalah karena akarnya yang begitu dalam, sehingga pohon itu memperoleh makanan dari tempat yang tersembunyi di bawah tanah. Saudara, demikian pula sebenarnya di dalam kehidupan kita. Demikian di dalam iman kita. Iman kita akan terus bertumbuh dan bahkan berbuah lebat, yaitu bila kita berakar di dalam Tuhan. Mazmur nomor 92 ayat yang ke-13 di sana mengatakan, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan bertumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Dan ayat 14 mengatakan, mereka yang ditanam
di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Saudara, dikatakan pohon yang tumbuh subur itu adalah pohon yang ditanam di bait Allah. Bahkan di dalam ayat 15 mengatakan, sampai masa tuaku pun ia masih berbuah, gemuk dan segar. Bila kita ingin memiliki iman yang kuat, iman yang terus teguh, dapat menghadapi berbagai-bagai tantangan di dalam kehidupan kita, iman kita haruslah ditanam di bait Allah. Apa sebenarnya arti daripada ditanam di bait Allah itu? Saudara sekalian, pertama-tama kita harus ditanam. Saudara sekalian, tanpa ditanam, maka pohon itu tidak akan dapat bertumbuh dan berbuah. Bahkan pohon itu akan mati. Saudara, kata ditanam itu merupakan satu bentuk kata di dalam bentuk pasif. Itu berarti bahwa sebenarnya Allah sendirilah yang menanamnya. Allah sendirilah yang memberi kehidupan bagi kita, setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Itu juga berarti bahwa tanpa Tuhan, maka kita tidak mungkin memiliki arti apa-apa. Tanpa Tuhan, hidup kita tidak akan berarti apa-apa. Saudara sekalian, tidak jarang saya melihat ada begitu banyak orang tua yang merasa hidupnya begitu sia-sia. Tetapi saya ingin katakan bahwa sesungguhnya tidaklah demikian. Sekalipun kita tua, sekalipun mungkin orang lain menganggap kita ini tidak berharga, bahkan hidup kita ini mungkin sudah tidak berguna lagi, saya berpikir bahwa tidaklah demikian. Bahwa sebenarnya hidup kita ini sungguh tidak sia-sia, yaitu di dalam Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun tubuh kita ini lemah, penglihatan kita ini semakin berkurang, daya ingat kita juga tidak sekuat yang dulu. Bahkan mungkin ada yang merasa bahwa kita ini telah menjadi beban orang lain. Bahkan sebanyak orang tua itu merasa minder, merasa diri tidak berguna. Sekali lagi saya ingin mengatakan bagi kita semua, bahwa kita ini adalah orang-orang yang berguna. Orang-orang yang masih bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hidup kita tidaklah sia-sia. Mengapa? Karena apa yang Tuhan tanam, yaitu hidup dan panggilan keselamatan yang daripada Tuhan, yang Tuhan sudah berikan kepada kita, itu tidak mungkin akan menjadi sia-sia. Di dalam ayat yang ke-15 di sana kita membaca, dikatakan pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Saudara sekalian, apa maksudnya? Maksudnya adalah bukan tubuh kita yang fana ini yang masih kuat dan sehat, tetapi iman, semangat, kasih dan sukacita kita akan tetap ada, bahkan semakin besar, semakin disegarkan. Itulah yang namanya bertumbuh di dalam iman, yaitu bertumbuh melalui kehidupan, pengalaman-pengalaman yang kita jalani hingga hari ini seumur hidup kita. Saudara, inilah yang dimaksud dengan kita akan dapat menyaksikan kemuliaan, kebenaran Tuhan di dalam ayat yang ke-16 itu. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu mari kita yakini bahwa kita hidup bukan karena kita yang memiliki hidup, tetapi karena Tuhan. Dan Tuhanlah yang menanam hidup kita, sehingga kita pasti
akan disegarkan terus-menerus, sekalipun di dalam usia kita yang sudah lanjut. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, kata di bait Allah berarti berada di dalam lingkungan persekutuan dengan Tuhan. Saudara, agar kita tetap memiliki iman yang kuat, bahkan bertumbuh dan berbuah, maka kita harus memelihara persekutuan kita dengan Tuhan. Kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Doa dan pembacaan firman juga termasuk mendengar akan firman Tuhan seperti hari ini adalah merupakan suatu tindakan yang teramat penting untuk mengalami sebuah persekutuan dan bahkan perjumpaan dengan Tuhan. Banyak orang yang sudah lama Kristen, tetapi tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tidak pernah mengalami kesegaran hidup. Tidak mengalami pertumbuhan iman di dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang Kristen yang sudah lama sekalipun ia tidak bertumbuh dan bahkan tidak berbuah. Mengapa? Karena tidak pernah bersungguh-sungguh di dalam doa, di dalam membaca firman Tuhan, di dalam mendengarkan firman Tuhan. Mereka tidak hidup dekat dengan Tuhan. Tidak hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan yang begitu indah yang harus mereka alami. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau bagian yang pertama tadi kita mengetahui bahwa Allah sendirilah yang menanam kita di bait Allah. Tidak ada orang yang dapat menghampiri Allah jika bukan Allah sendiri yang membawa kita dekat kepadanya. Maka tidak ada seorang pun juga yang dapat menghampirinya. Tetapi ketika kita dibawa dekat di hadapan Tuhan, ketika hidup kita ini dekat dengan Tuhan, sebenarnya saat itulah kita harus memelihara persekutuan kita dengan Dia. Saudara sekalian, milikilah persekutuan yang indah, yaitu melalui doa, melalui pembacaan firman, melalui mendengarkan firman Tuhan ataupun ibadah-ibadah yang kita lakukan. Bahkan juga melalui pengalaman-pengalaman hidup kita setiap hari. Baik yang menyenangkan, baik yang lancar, ataupun mungkin yang tidak lancar, yang tidak menyenangkan, yang menyusahkan hidup kita. Alamilah hidup kedekatan Tuhan melalui pengalaman-pengalaman itu. Hidup dekat, hidup bersama dengan Tuhan melalui segala peristiwa yang kita jalani. Saya percaya ketika hidup kita ditanam di bait Allah, dekat di dalam persekutuan dengan Tuhan, karena Dia sudah menanam kita, hidup dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan, maka apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita tidak akan goyah. Bahkan sebaliknya, kita akan tetap kuat dan terus bertumbuh dan berbuah seumur hidup kita, sampai Tuhan memanggil kita kembali. Amin, saudara sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, mengambil waktu teduh sejenak. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga,
Pertama-tama kami ingin berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang di dalam keadaan sakit saat ini. Baik mereka yang dirawat di rumah sakit ataupun yang ada di rumah. Kami mohon kiranya Engkau mengasihi mereka ya Tuhan. Engkau menjamah dan memulihkan akan kesehatan mereka. Ataupun jika ada di antara jemaat-Mu yang dalam keadaan imannya yang lemah, karena persoalan dan pergumulan hidup yang tidak mudah untuk mereka lewati. Ya Tuhan, kami mohon kuatkan iman mereka, agar mereka dapat menghadapi pergumulan dan tantangan hidup ini dengan baik. Ya Allah, selanjutnya kami juga ingin berdoa untuk bangsa negara kami. Negara dan bangsa kami saat ini sedang di dalam keadaan situasi berduka. Karena bukan hanya adanya pandemi COVID-19 yang melanda di negeri ini maupun di belahan dunia yang lain, tetapi juga karena adanya bencana gempa yang disertai dengan adanya longsor, baik yang terjadi di Mamuju maupun yang ada di Manado baru-baru ini. Tuhan, kasihanilah mereka, kasihanilah kami, kasihanilah bangsa ini ya Tuhan. Kuatkan kami, agar supaya kami boleh dapat tetap bekerja sama satu dengan yang lain, saling mendukung, saling menguatkan. Dan kami berdoa kepadamu ya Tuhan, kasihanilah mereka yang ditimpa oleh bencana akhir-akhir ini, agar supaya mereka boleh dapat merasakan akan kekuatan daripadamu, agar supaya mereka boleh dapat memiliki harapan dan masa depan di dalam hidup mereka. Pakai pemerintah dan seluruh masyarakat bangsa ini ya Tuhan, untuk dapat bahu-membahu di dalam menyelesaikan segala persoalan dan pergumulan yang terjadi ini. Terima kasih ya Allah. Kami percaya bahwa Engkau mendengar akan seru doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh kita simpan di dalam hati kita. Kita jadikan pedoman di dalam menjalani hari-hari kita di dalam dunia ini. Saudara, sebelum mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kembali saya ingin mengajak kita bernyanyi sebuah lagu lagi dari nyanyian nomor 11, Bunga Bakung. Kita akan menyanyikan dalam bahasa Indonesia satu kali dan juga satu kali dalam bahasa Mandarin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu
Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan menyertai kita dan memberkati kita semua. Amin.